teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang pelaporan audit manajemen. Apa sih pelaporan audit manajemen itu? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, apa sih kertas kerja audit itu? Kertas kerja audit merupakan dokumen yang disusun oleh auditor selama proses audit, yang dimana kertas kerja audit berisi bukti-bukti yang dikumpulkan, teknik, dan prosedur audit yang digunakan, serta kesimpulan yang dihasilkan. Secara sederhana, kertas kerja audit merupakan kumpulan dokumen yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan pemeriksaan maupun penyusunan laporan audit yang berupa dokumen yang dibuat sendiri maupun salinan dari dokumen milik entitas yang diaudit atau pihak lain yang terkait. Kertas kerja audit memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, membantu atasan dalam peninjauan dan pengawasan pekerjaan auditor. Yang ketiga, berfungsi sebagai bukti yang mendukung isi laporan audit. Yang keempat, menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi di kemudian hari. Dan yang kelima, digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit pada periode berikutnya. Sini saya akan menjelaskan terkait isi kertas kerja audit. Yang pertama yaitu program audit, yaitu pedoman yang berisi langkah-langkah pemeriksaan agar audit berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan. Yang kedua yaitu daftar saldo kerja, yaitu daftar saldo akun yang menunjukkan saldo awal, transaksi selama periode audit, dan saldo akhir. Yang ketiga yaitu ringkasan jurnal penyesuaian yang memuat seluruh koreksi dan penyesuaian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat yaitu schedule utama, yaitu ringkasan utama beserta saldo dan penyesuaiannya untuk memudahkan proses review dan penyusunan laporan audit. Dan yang terakhir yaitu reschedule pendukung, yaitu pedoman pendukung yang menyediakan bukti atas angka-angka dalam laporan keuangan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi program kertas kerja audit. Nah, menurut penelitian Osman tahun 2024, program perencanaan audit manajemen ialah seperti panduan langkah demi langkah yang dibuat agar auditor bisa bekerja dengan lebih teratur dan efektif. Nah, program ini mencakup langkah-langkah, prosedur, serta jadwal yang harus diikuti untuk mencapai tujuan audit. Nah, program ini disusun saat tahap perencanaan setelah auditor benar-benar memahami kondisi organisasi, mengenali risiko yang mungkin akan muncul ke depan, serta mengetahui sistem pengendalian internal yang dipakai. Nah, jika perencanaannya dilakukan dengan baik, maka hasil auditnya pun akan lebih berkualitas dan rekomendasi yang diberikan bisa lebih akurat. Secara sederhananya, program audit dan kertas kerja audit merupakan dua bagian yang saling keterkaitan dalam proses manajemen. Nah, yang dimana program audit di sini berperan sebagai panduan dalam melakukan audit, sementara kertas kerja manajemen merupakan bukti yang tertulis yang menunjukkan hasil pelaksanaan audit tersebut. Nah, dengan adanya dua hal tersebut, maka proses audit bisa dilakukan secara profesional, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik program kertas kerja audit. Yang pertama yaitu lengkap dan akurat. Kertas kerja audit ini harus berisi informasi yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang jelas. Nah, setiap kertas kerja audit itu harus menjelaskan tujuan pembuatannya sehingga para pembaca memahami maksud audit pada bagian tersebut. Yang ketiga yaitu jelas dan ringkas. Nah, isi kertas kerja audit ini harus mudah dipahami tanpa perlu penjelasan tambahan, sehingga orang-orang yang membaca juga harus bisa mengerti tujuan, proses, dan hasil auditnya. Yang keempat yaitu mendukung kesimpulan audit. Nah, kertas kerja audit ini harus mencatat seluruh proses audit yang dilakukan, sehingga jika suatu saat nanti terjadi masalah, maka dokumen itu bisa digunakan untuk membuktikan bahwa para auditor sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Yang kelima yaitu mudah disusun. Nah, kertas kerja audit ini sebaiknya dibuat dengan format yang sederhana dan standar, misalnya menggunakan template atau software agar lebih praktis dan efisien.
Nah, selanjutnya yang keenam yaitu rapih dan sistematis. Kertas kerja audit ini harus tersusun dengan urutan yang jelas dan mudah dipahami. Jika tidak rapi, nilainya sebagai bukti audit juga bisa ikut berkurang. Yang ketujuh yaitu relevan. Nah, isi kertas kerja audit ini hanya memuat informasi yang penting dan berhubungan langsung dengan tujuan audit. Yang ke-8 yaitu terorganisir dengan baik. Nah, kertas kerja audit ini harus memiliki struktur yang konsisten dan dilengkapi indeks yang logis agar mudah diikuti. Hal ini juga bisa membantu untuk menghindari pengulangan informasi. Yang ke-9 yaitu mudah diakses. Nah, semua dokumen pendukung harus saling terhubung melalui cross reference agar mudah ditemukan. Nah, terakhir yang ke-10 yaitu mudah direview. Nah, kertas kerja audit ini harus mudah diperiksa kembali oleh atasan, pengawas atau pihak lain yang berwenang. Nah, selanjutnya definisi pelaporan audit manajemen. Pelaporan audit manajemen ini merupakan sebuah tahap yang penting dalam proses audit yang bertujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi auditor kepada manajemen dengan cara yang terstruktur dan tanpa objektif. Nah, melalui laporan audit ini, auditor menyampaikan temuannya, analisis, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ekonomisasi dalam operasi organisasi. Nah, laporan yang disusun dengan baik akan mendukung manajemen dalam memahami kondisi saat ini dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti audit yang memadai. Di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam kegiatan pelaporan audit manajemen. Dalam melakukan audit manajemen, yang pertama yang akan dilakukan oleh auditor adalah penyusunan draft temuan audit, di mana auditor mengklasifikasikan atau menggolongkan berbagai jenis temuan-temuan yang telah dilakukan di lapangan berdasarkan unsur kondisi, kriteria, sebab maupun akibat atau berdasarkan unsur-unsur lainnya. Hal ini dilakukan guna untuk mempermudah auditor dalam menyusun temuan-temuan yang telah ada serta mendukung bahwa bukti yang ditemukan betul-betul valid adanya. Nah, selanjutnya setelah mengklasifikasikan temuan audit, auditor melakukan pembahasan dengan pihak auditi, di mana pembahasan ini dilakukan guna untuk memvalidasi segala bentuk temuan-temuan kepada pihak yang diaudit atau pihak perusahaan. Nah, dalam hal ini auditor juga memberikan kesempatan kepada pihak yang diaudit untuk memberikan bukti-bukti tambahan apabila diperlukan. Nah, selanjutnya setelah melakukan kedua tahapan ini, auditor lalu menyusun laporan audit. Nah, dalam penyusunan laporan audit ini, auditor perlu memperhatikan berbagai hal penting seperti standar pelaporan, aturan yang ada, kemudian kode etik seorang auditor dan berbagai aturan-aturan lainnya dalam proses penyusunan laporan audit, serta memastikan bahwa temuan-temuan dilaporkan secara terstruktur dan akurat di dalam laporan audit ini. Nah, selanjutnya apabila laporan audit sudah jadi, kemudian laporan audit ini akan melalui tahapan review dan quality control, di mana laporan audit yang telah selesai dibuat oleh auditor selanjutnya akan diperiksa oleh atasan dari audit itu sendiri, seperti auditor senior dan atasan-atasan dari audit itu sendiri, guna untuk memastikan kualitas dari laporan audit tersebut dan menjaga kredibilitas dari audit tersebut dari mata publik. Nah, selanjutnya kita melangkah ke penyampaian laporan audit kepada pihak manajemen, di mana laporan audit yang telah selesai dan telah melalui tahapan review kemudian diberikan kepada perusahaan yang telah diaudit. Nah, dalam hal ini auditor melakukan presentasi di depan pihak manajemen guna untuk menyampaikan hasil dari audit dan laporan audit tersebut, kemudian menekankan temuan utama atau temuan yang dianggap penting serta memberikan rekomendasi prioritas kepada pihak manajemen. Nah, selanjutnya di tahapan akhir ada tindak lanjut dari pihak manajemen atau follow up. Dalam hal ini, auditor bertugas untuk mengawasi pihak manajemen atau perusahaan dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh pihak auditor. Nah, dan tak kalah pentingnya, kita juga harus mengetahui standar apa yang mengatur dan menjadi pedoman bagi auditor manajemen.
Nah, yang pertama ada standar audit internal. Ini merupakan pedoman utama bagi seorang auditor dalam melakukan dan melaporkan hasil auditnya. Dalam standar ini, yang ditekankan itu adalah independensi, objektivitas, dan kualitas informasi, serta kewajiban auditor untuk menyampaikan hasil audit secara jelas dan tepat. Selanjutnya yang kedua ada standar pemeriksaan keuangan negara atau yang biasa kita kenal dengan istilah SPKN. Nah, SPKN ini merupakan standar yang diterapkan dalam akuntan sektor publik yang ada di Indonesia. Nah, untuk standar ini itu mereka menekankan pada informasi yang berbasis bukti. Dan selanjutnya ada standar profesional akuntan publik atau biasa dikenal dengan istilah SPAP. Nah, untuk standar ini mereka itu menekankan kelengkapan bukti-bukti audit yang ada, kemudian pertimbangan profesional, serta kualitas informasi dalam audit yang bersifat objektif. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu nih apa saja isi dari laporan audit itu sendiri. Jadi, teman-teman, ada beberapa bagian-bagian atau struktur yang menjadi isi dari laporan audit itu sendiri. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini, mungkin saya hanya menjelaskan 3 komponen utama dalam struktur audit itu sendiri. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini termuat informasi-informasi yang bersifat umum tentang auditnya. Misalkan nama perusahaannya, tanggal dilakukannya audit, latar belakang, tujuan dilaksanakannya audit, serta informasi-informasi umum lainnya. Nah, yang kedua ada temuan audit. Nah, pada bagian ini berisikan mengenai temuan-temuan yang dilakukan oleh auditor pada proses pelaksanaan audit, di mana di bagian ini dijabarkan berbagai temuan-temuan yang telah ditemukan disertai dengan informasi dan data yang valid. Nah, yang ketiga di sini selanjutnya ada rekomendasi hasil audit, di mana rekomendasi ini dari temuan-temuan yang telah ditemukan oleh auditor. Di bagian ini, auditor memberikan rekomendasi kepada pihak auditi atau pihak yang diaudit, atau lebih tepatnya perusahaan yang sedang diaudit, di mana rekomendasi ini dirumuskan oleh pihak auditor yang kemudian sekiranya dianggap mampu untuk diimplementasikan atau dijalankan oleh pihak manajemen perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai analisis penerapan audit manajemen atas fungsi keuangan pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan di Makassar. Nah, PT Wesitan Konsultasi Pembangunan merupakan perusahaan jasa konstruksi yang berlokasi di Makassar dan memiliki beberapa cabang di wilayah Indonesia Timur. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan kinerja keuangan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah pengelolaan cash flow yang belum efektif dan efisien, sering terjadi selisih antara anggaran dan realisasi, serta keterlambatan penyelesaian proyek yang berdampak pada arus kas perusahaan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan audit manajemen atas fungsi keuangan. Audit melakukan beberapa tahap, yaitu melalui survei pendahuluan, pengujian sistem pengendalian manajemen, analisis data cash flow, dan audit terperinci. Nah, hasil audit menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak ada perakapan tugas, pengelolaan cash flow belum terstruktur dengan baik, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas belum optimal, dan anggaran belum disusun secara terpadu. Selain itu, lemahnya pengendalian proyek yang menyebabkan keterlambatan pencairan termin dan mengganggu arus kas perusahaan. Nah, demikianlah penjelasan materi kelompok kami tentang pelaporan audit manajemen. Happy watching!